Pak Doni, kita sama-sama menunggu FOMC meeting di pekan ini. Ekspektasi Anda seperti apa? Oke, sebelum kita ngomong hasil The Fed-nya nanti ya, kurang lebih tanggal 30-31, karena itu akan ada pembahasan dua. Selain nanti decision mengenai suku bunga, tentunya inflasi juga menjadi topik yang sangat hangat. Nah, yang perlu kita cermati adalah kita flashback dulu di 2023. Secara catatan ternyata pertumbuhan di Amerika itu cukup baik di akhir 2023, kurang lebih 3%. Ini di atas ekspektasi yang 2%-an. Ini cukup baik sekali. Kemudian kita lihat juga ada beberapa data indikator yang cukup baik dari negara Amerika. Dari indikator-indikator ini kita lihat bahwa untuk pertumbuhan ekonomi Amerika yang tadinya 2023 dikatakan bahwa tidak banyak berkembang, bahkan mengalami stagnasi, ternyata ini tidak terjadi. Ekonominya juga bagus, beberapa faktor non-farm payroll dan segala macamnya bagus. Kelihatannya ini keputusan nanti 30-31 ini mereka masih melihat bahwa untuk menurunkan suku bunganya akan di hold dulu dengan asumsi data yang saya sebutkan tadi mengenai pertumbuhan di Amerika. Baik, artinya belum akan ada pemangkasan di akhir Januari ini? Kita lihat nanti di Maret ya. Di Januari ini kemungkinan menurut kami belum ada, nanti di Maret. Walaupun konsensus dari beberapa analisa market mengatakan bahwa malah lebih ekstrim lagi di Mei. Jadi memang untuk tanggal 30-31 ini nanti kita will see hasilnya seperti apa, tapi dari sisi indikator ekonomi Amerika dan juga beberapa terutama pertumbuhan Amerika yang cukup baik, harusnya untuk menurunkan suku bunganya belum saat ini. Demikian. Baik, pertimbangan apa yang mengatakan di bulan Maret mungkin akan ada pemangkasan dari Anda? Konsensus dari beberapa analisa market mengatakan bahwa dengan adanya yang tadi saya sebutkan, dari datanya tersebut, kemudian kita lihat bahwa kemungkinan baru nanti meeting The Fed di Maretnya, baru nanti mereka akan melakukan action lebih dari Januari. Baik, kita akan coba tanyakan ke Pak Anggito. Pak Anggito, kalau ekspektasi Anda seperti apa di FOMC meeting pekan ini dan kira-kira kapan pemangkasan suku bunga The Fed ini bisa kita lihat realisasinya? Ya, saya merujuk kepada pertemuan World Economic Outlook ya, yang di Davos kemarin dan juga proyeksi yang sudah keluar meskipun masih menggunakan basis September 2023 ya. Sebentar lagi akan keluar World Economic Outlook yang Januari untuk proyeksi 2024. Memang meskipun diperkirakan akan terjadi soft landing ya, tetapi kalau nggak salah IMF memotong proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3% ke 2,9%. Dan nampaknya risiko higher for longer itu masih menjadi momok ya bagi pertemuan Davos itu, apalagi proses geopolitik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina maupun di Timur Tengah masih terus bergejolak. Jadi saya sih tidak melihat ada ruangan untuk menurunkan suku bunga dalam waktu jangka pendek, apalagi ekonomi Cina juga nampaknya belum kembali kepada posisi normal gitu ya. Jadi di samping inflasi di Amerika sendiri belum mencapai angka yang target, tapi juga pertumbuhan ekonomi Cina melambat gitu. Jadi nampaknya belum ada titik ya untuk terang untuk bisa menurunkan suku bunga seperti yang disampaikan oleh beberapa pengamat sekarang ini. Baik Pak Anggito, kalau kita mendengarkan disampaikan Bank Indonesia sebelumnya, proyeksi dari Bank Indonesia ini mungkin di second half 2024 The Fed baru akan memangkas suku bunganya. Apakah Anda sependapat? Saya kira agak unik ya BI mengeluarkan statement seperti itu ya. Saya kira itu porsinya para observer pengamat belum ke pasar. Tapi bisa benar bisa tidak ya. Tapi saya kira menurut saya agak spekulatif ya karena terlalu dini untuk menyampaikan itu. Apalagi situasi dunia masih belum pulih ya dan optimisme dunia itu justru dilihat sebagai suatu yang agak berlebihan karena 2024 nampaknya masih pertumbuhan ekonomi bahkan justru melambat dibandingkan 2023.
Jadi menurut saya sih terlalu dini ya, wait and see lah kita lihat. Mudah-mudahan nanti dalam 1-2 kali pertemuan FOMC akan mulai terbaca. Dan sebetulnya kalau saya lihat konsensusnya memang bisa jadi tidak kuartal kedua tapi kuartal ketiga. Itu yang saya baca ya. Saya kurang tahu, mungkin Pak Doni yang di pasar lebih tahu bagaimana proses supply demand dari falas itu bisa dihitung ya, bisa dipersepsikan seperti apa. Baik, Pak gitu. Tapi kalau lihat dari inflasi Amerika Serikat sendiri sebenarnya masih jauh dari target The Fed sendiri di 2%. Apakah menurut Anda Ya, ada ruang bagi The Fed untuk memangkas sebelum mencapai target inflasinya? justru itu tadi saya sampaikan bahwa samping kondisi ekonomi global dan juga kondisi inflasi, outlook inflasi di Amerika Serikat belum mencapai target yang diharapkan. Jadi itu menimbulkan ketidakpastian dan sekaligus kehati-hatian dari The Fed sendiri. Baik, kita kembali lagi ke Pak Doni. Ya. Kalau menurut Anda, Pak Doni, apakah ada ruang bagi The Fed untuk bisa memangkas suku bunga meskipun belum bisa mencapai target inflasi 2%? Iya, tadi Pak Anggito mengatakan bahwa memang kalau kita lihat inflasi sebenarnya kan target mereka kan 2% ya. Kalau kita terakhir aja melihat bahwa inflasinya mereka udah 3,3, 3,4 ya. Untuk ditekan ke 2% perlu effort lebih. Makanya yang kalau saya katakan apakah inflasi ini bisa ditekan ya tinggal menunggu data-data ekonomi yang related dengan inflasi tersebut ya. Apakah bisa ditekan? Kita believe dengan ekonomi mereka yang cukup bagus, kemudian daya beli masyarakat ekonominya ternyata di Desember juga mulai bergejolak dengan positif, itu akan berimpact juga ke inflasi mereka. Nah ini seperti telur sama ayam aja sih. Satu sisi data-data ekonominya yang dikatakan bahwa ekonominya berjalan dengan baik, itu juga akan bisa meningkatkan inflasinya. Kalau kita lihat bahwa range di 2,5-3% harusnya bisa tercapai ya. Itu. Baik, kalau kita melihat juga konflik yang terjadi di Laut Merah saat ini, Iya. apakah menurut Anda ini nantinya juga akan mempengaruhi inflasi Amerika Serikat? Kalau menurut pendapat kami lebih banyak ke faktor dalam negerinya Amerika sih. Ya. Karena kan walaupun konflik perang itu memang ada, tetapi pada dasarnya kalau kita ngomong secara market pasti hubungannya ke technical dan fundamental. Nah, secara fundamental sendiri yang saya katakan tadi, ekspektasinya market di 2023 ekonomi Amerika akan tidak berjalan dengan baik, ternyata berbalik, malah ekonomi Amerika tumbuh 3%. Ini lebih bagus dari estimasi dari Amerika sendiri di 2%. Nah ini juga katalis-katalis positif di fundamental Amerika ini yang perlu kita perhatikan dan jaga sih.